Halo. Oke. Kita mau nanya dong, kamu itu kan sekarang lagi rame banget dan viral banget ya sama Gus Samsudin ya. Ya. Terakhir kemarin dia membocorkan nama asli kamu dan KTP. Apa respon kamu soal itu? Saya pribadi kan nggak bisa mengatur seseorang untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu, ya kan? Yang saya bisa lakukan adalah percaya aja. Nah, mungkin dengan cara ini Allah Azza wa Jalla ingin menunjukkan bahwa sebenarnya omongan mereka tuh nggak bisa dipercaya sama sekali, ya kan? Kayak misalkan pertama di undangan terbuka mereka bilang yang datang aja, nggak ada tuh orang datang diusir, nggak ada tuh orang datang malah disuruh pulang. Mereka bahkan sumpah demi Allah ngomong kayak gitu. Nah, kita percaya, kita datang, faktanya malah diusir, malah disuruh pulang, ya kan? Terus yang kedua, si Mas Udinnya juga bilang, sumpah demi Allah nggak ada tuh orang datang ke sini dilaporin polisi, nggak ada, kita pidanakan, kita pasti terima baik-baik. Mau dia datang mau perang monggo, mau datang baik-baik monggo. Nah, mereka kan bilang kayak gitu tuh. Kita kan yang bisa kita lakukan adalah percaya aja. Pas datang ke sana rusuh dan sebagainya, kita kan udah lepas tangan tuh. Ya udah, kalau emang nggak boleh ya udah. Ternyata tiba-tiba dilaporin pencemaran nama baik. Nah, dari situ udah dua hal tuh yang nggak bisa dipercaya. Berbeda dengan omongan kan. Nah, sekarang yang ketiga, ketika rusuh tersebut terjadi, kan kita mau pulang dimintain KTP. Nah, ini kan data pribadi nih, bahaya nih. Bahkan dunia pertelevisian aja tadinya saya nggak boleh membocorkan privasi saya itu, gitu kan. Makanya saya berulang kali ini privacy gitu. Ketika saya berikan, udah saya berikan aja, percaya dia udah bilang privacy gitu kan. Nyatanya dibongkar juga sama mereka. Nah, itu sebenarnya udah menyalahi kode etik pengacara juga. Karena pengacaranya kan yang membongkar kan. Di kode etik pengacara itu nggak boleh membongkar identitas atau privasi si kliennya ataupun identitas privasi di si lawan kliennya. Nah, ini udah menyalahi kode etik pengacara itu sendiri. Seharusnya kan biasanya pengacara ada organisasi. Nah, seharusnya organisasinya tersebutlah yang mengingatkan atau melakukan hukuman kepada pengacara si Mas Udin itu, karena udah berlaku mencemarkan nama baik pengacara itu sendiri malah. Jadi sekarang kasus hukumnya sedang berjalan apa gimana? Apa kamu udah dapat panggilan polisi apa gimana? Sekarang nggak ada. Karena yang udah saya udah dilaporin dukun berkali-kali. Mau laporin apa sih? Orang saya nggak menyalahi hukum. Polisi juga pasti membela yang benar kok. Dan polisi itu menjalankan apapun berdasarkan undang-undang yang ada kan. Nah, jadi kayak dulu saya dituduhnya menghina profesi dukun. Iya kan? Padahal di video-video saya udah jelas saya menyebutkan dukun yang saya maksud itu yang sok tahu tentang hal goib. Iya. Kamu kan tuh pesulap ya. Kita juga tahu pesulap itu penuh ini, ada triknya, ada pembelajarannya, ada prosesnya. Ya, dukun juga gitu loh. Jadi bedanya apa nih? Bedanya sulap dengan para dukun ini atau perdukunan adalah sulap itu bohong. Sedangkan perdukunan nipu. Kalau di KBBI beda ya? Bohong itu belum tentu merugikan. Nipu itu pasti ada yang dirugikan. Nah, kalau berbicara bohong, ini saya juga kurang setuju ketika bilang pesulap pembohong. Pesulap dong pembohong. Padahal semua hiburan bohongan. Yang namanya hiburan bohongan. Sejak kapan Spider-Man tuh ada beneran? Ya kan? Superman kan bohongan juga. Pantomim tuh bohongan juga tuh. Pelawak pura-pura diinjeknya bohongan. Penyanyi, dia nyanyi seneng padahal hatinya lagi sedih, dia nyanyi sedih padahal hatinya lagi seneng, itu bohong juga kan. Nah, semua hiburan, nggak ada satupun hiburan yang jujur 100%, pasti ada sisi bohongnya. Ada gimmick ya? Iya, pasti ada sisi bohongnya. Dan kita melakukan, entertainer itu melakukan kebohongan tersebut, kita latih untuk mengisi waktu kosong para penonton. Iya kan, untuk hiburan. Begitu juga dengan dunia magic, kita menciptakan keajaiban. Kita latihan berhari-hari, berbulan-bulan untuk menciptakan keajaiban langsung di depan mata. Sedangkan di bioskop, ya syuting, diedit. Sedangkan kita nggak boleh ngedit tuh, ya kan? Nah, itu bedanya. Profil yang banyak ditakutkan oleh para paranormal. Kamu mau kasih pesan apa buat mereka? Untuk urusan konten, kalau dia jujur itu hanya hiburan, nggak apa-apa. Saya berteman baik kok sama mereka. Yang penting saya udah ingatkan, tolong ingatin masyarakat bahwa itu hanya sekadar hiburan. Nah, yang masalah adalah yang udah bikin konten kayak gitu bohongan, di deskripsinya buka pengobatan, jual jimat ini udah dilarang sama Indonesia. Ada hukumnya di pasal 546 KUHP, dilarang membagikan secara gratis aja dilarang jimat. Ataupun menjual barang yang dianggap sakti atau ada kesaktian. Karena masyarakat Indonesia nggak lagi nih ketipu atau dirugikan. Makasih Marcel atas informasi dan edukasinya. Sehat terus ya. Amin.